everyone, kembali lagi bersama saya Putri Bagaria. Video kali ini kita akan belajar membuat schedule meeting dengan aplikasi Zoom. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan video berikut. Jadi hari ini kita akan membuat schedule meeting di aplikasi Zoom Meeting. Seperti yang kita tahu bahwa aplikasi Zoom Meeting atau aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom maupun Meet sudah banyak digunakan dalam proses pembelajaran saat ini sesuai dengan pandemi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan di laptop ataupun di Android sudah terdownload aplikasi Zoom Meeting-nya. Nah, ini bisa dilihat aplikasi Zoom Meeting. Nah, jika aplikasi Zoom telah terdownload di HP ataupun di laptop teman-teman, jangan lupa terlebih dahulu sign up dengan email dan kemudian dilanjutkan dengan sign in. Kita buka aplikasi Zoom-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Pada bagian atas Zoom ini ada home, kemudian ada chat. Nah, di chat ini bisa kita gunakan untuk mengirim pesan antar sesama audiens dalam meeting. Kemudian ada meetings. Nah, di meeting ini adalah jadwal meeting yang akan dilaksanakan. Kemudian kontak. Kontak ini adalah bagian dari para audiens yang akan join. Nah, kita kembali ke home. Nah, di home ini ada 4 bagian. Yang pertama new meeting, kemudian join, kemudian schedule, dan share screen. Nah, new meeting dan join ini biasanya kita gunakan apabila host sudah membagi link daripada join meeting yang akan kita ikuti. Daripada meeting yang akan ikuti. Jadi new meeting dan join ini bisa kita gunakan untuk mengikuti pelatihan, seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah memiliki link. Kemudian di sini ada share screen. Nah, jadi di share screen ini digunakan apabila kita ingin membagi dokumen kepada audiens saat melaksanakan meeting. Kemudian di sini ada schedule. Nah, jadi schedule ini adalah jadwal daripada meeting. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita klik schedule. Nah, di schedule ini ada beberapa hal yang harus kita isi. Yang pertama di bagian topik. Di bagian topik kita sesuaikan dengan topik yang akan kita laksanakan pada saat meeting. Nah, saya buat di sini TIK, Teknologi Informasi Anak Usia Dini tahun 2018. Jadi ini adalah judul mata kuliah yang ingin kami bawakan. Kemudian ada tanggal. Jadi tanggalnya di sini maksudnya adalah batas akhir penggunaan dari link atau tanggal terakhir kadaluarsa daripada penggunaan link. Saya klik di sini 26 November 2020. Untuk waktunya saya buat jam 5 sore. Oke. Kemudian di sini ada durasi, saya tidak masuk. Kemudian sharing meeting. Ini juga tidak perlu kita isi. Kita hanya perlu menyesuaikan time zone-nya. Seperti yang kita tahu, kita di Indonesia, tentu GMT 7 Jakarta kita pilih. Kemudian di bagian bawah ada meeting ID. Jadi di meeting ID ini kita pilih generate automatically. Jadi generate automatically ini jadi penggunaan meetingnya secara otomatis. Kemudian di bagian bawahnya ada security. Nah, di security ini ada waiting room. Jadi yang kita gunakan adalah penggunaan Zoom meeting ini adalah menggunakan passcode. Jadi kita tidak menggunakan waiting room. Kemudian di bagian bawahnya ada video. Nah, untuk video kita pastikan on by host maupun partisipan. Kemudian di bagian bawahnya juga ada kalender. Jadi kalender kita ikuti sesuai dengan Google Calendar. Kemudian di bawahnya ada advanced option. Nah, di advanced option ini ada 3 opsi yang harus kita pilih. Yang pertama, allow participant to join anytime.
Jadi maksudnya di sini setiap partisipasi bisa join meeting kapan saja. Jadi kita bisa pilih ini. Hal ini bertujuan agar setiap peserta yang ingin join meeting tidak harus melalui host. Jadi hostnya tidak harus join terlebih dahulu supaya pesertanya bisa join. Kemudian di bawahnya ada mute participant open and try. Jadi di sini kita klik juga karena kita saat melakukan meeting pasti ada saja kesalahan-kesalahan apalagi dalam hal audio. Jadi di sini sebagai host bisa kita mute semua partisipan yang menyebabkan kebisingan. Kemudian di bawahnya automatically record meeting on the local computer. Nah, di bagian bawahnya tidak usah kita pilih karena record meeting ini maksudnya adalah merekam setiap rapat yang sudah dilaksanakan. Jadi kita tidak usah buat ini karena kegiatan ini biasanya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan resmi seperti seminar, webinar, ataupun acara wisuda. Setelah kita isi seperti ini, kita save, dia akan kembali ke halaman home. Nah, bagaimana cara kita mengambil linknya atau membagikan linknya? Kita klik di sini ada meeting. Ini ada beberapa opsi yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Jadi kita copy invitation. Jadi maksudnya di sini adalah kita copy link untuk mengundang audiens. Setelah kita copy bisa kita share kepada audiens. Demikian teman-teman cara membuat schedule meeting di aplikasi Zoom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.